Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah perancangan dan analisis algoritma ini, kelompok kami akan mendemokan dan mempresentasikan hasil proyek kita yang mana membahas tentang sorting algorithm. Perkenalkan, nama saya Sinatrio Bimo Wahyudi, NPM 564181732 dari kelas 3IA 14 dan rekan saya. Saya Alvin Faiz Rinaldi, NPM 5041869 dari kelas 3IA 14. Pertama, kita akan mendemokan hasil proyek kita, dimulai dari rekan saya, Alvin. Setelah membuat aplikasi, kita akan mendeploy-nya menggunakan search. Kita enter, masukkan nama domainnya, visual sorting. Kita enter, tunggu proses deploy-nya. Setelah terdeploy, kita ke browser, kita ketikkan domain yang tadi kita buat, visual sorting search.sh. Di sini ada 6 sorting: selection sort, bubble sort, insertion sort, match search, quick sort, dan heap sort. Oke, jadi pada pembahasan yang pertama dalam algoritma sorting, kita akan membahas selection sort dulu sebelum didemokan. Selection sort merupakan teknik sorting yang paling sederhana. Hal pertama yang dilakukan algoritma selection sort adalah menemukan elemen terkecil dalam array dan kita menukarnya atau nge-swap dengan elemen yang ada di posisi pertama. Kemudian algoritma ini akan mengulangi hal yang sama, yaitu mencari elemen terkecil yang ada di dalam array dan kemudian menukarkannya atau swapping dengan elemen yang ada di posisi kedua. Mengingat elemen di posisi pertama sudah berhasil kita sorting. Proses ini akan terus berlanjut sampai semua elemen yang ada di dalam array telah berhasil kita sorting. Untuk demonya, kita serahkan kepada rekan saya, Alvin. Pertama, kita atur ukuran array-nya bebas. Terus kita gunakan selection sort terlebih dahulu. Bisa kita simpulkan bahwa step yang ada pada sorting algorithm, langkah pertamanya adalah mengatur array indeks 0 atau elemen pertama sebagai lokasi atau nilai minimum. Step keduanya, cari elemen paling kecil yang ada di dalam list. Step ketiga, tukar elemen terkecil tersebut ke lokasi atau nilai minimum. Dan step keempat, atur elemen selanjutnya atau sebelah kanannya sebagai lokasi atau nilai minimum. Step kelima atau step terakhir, ulangi sampai list elemen-elemen kita berhasil terurut semua. Selanjutnya, kita akan membahas bubble sort. Algoritma bubble sort bekerja dengan membandingkan dua elemen array. Perbandingan akan dimulai dari indeks elemen pertama atau sisi paling kiri dari elemen array dengan elemen kedua. Apabila ternyata elemen pertama lebih kecil dari elemen kedua, maka tidak akan ada action lanjutan. Tetapi apabila ternyata elemen pertama lebih besar dari elemen kedua, maka kita akan menukar atau swap lagi kedua elemen tersebut. Setelah selesai melakukan perbandingan antara elemen pertama dan elemen kedua, maka algoritma ini akan melanjutkan membandingkan elemen kedua dan ketiga. Proses ini akan terus berlanjut atau berulang-ulang sampai benar-benar tidak ada elemen yang perlu ditukar lagi. Untuk demonya, saya serahkan kepada rekan saya, Alvin. Silakan, Alvin. Kita atur kembali ukuran array atau bisa generate array baru. Untuk bubble sort, kita pakai sedikit saja.
Oke, sorting algorithm yang ketiga adalah insertion sort. Pada dasarnya, bekerja hampir sama seperti bubble sort. Yang membedakan adalah dalam insertion sort, setelah dua elemen selesai dibandingkan, algoritma ini tidak akan langsung membandingkan elemen selanjutnya, melainkan akan membandingkan lagi elemen yang baru selesai dibandingkan dengan elemen terakhir yang telah kita urutkan. Untuk demonya, bisa kita persilahkan rekan saya Alvin untuk menjalankan demonya. Oke, kita atur ukuran arraynya untuk insertion sort bebas berapa aja. Kita pakai 93, lakukan insertion sort. Setelah melihat demo yang Alvin berikan, kita bisa tahu algoritma atau urutan yang ada di bubble sort. Step pertama adalah jika sekarang adalah elemen pertama, itu berarti sudah terurut dan return 1. Step kedua, ambil elemen selanjutnya. Step ketiga, kita bandingkan dengan semua elemen yang sudah ada di list yang sudah terurut. Step keempat, bandingkan elemen yang baru kita tukar dengan elemen terakhir yang ada di list yang sudah terurut. Step kelima, masukkan nilainya. Step keenam, mengulangi sampai tidak ada lagi elemen yang perlu kita tukar. Selanjutnya, setelah kita demokan bubble insertion sort, kita lanjut untuk ke sorting algorithm yang bernama merge sort. Algoritma pengurutan data merge sort dilakukan dengan menggunakan cara divide dan conquer, yaitu dengan memecah kemudian menyelesaikan setiap bagian kemudian menggabungkannya kembali. Pertama, data dipecah menjadi dua bagian, di mana bagian pertama merupakan setengah atau jika data genap, atau setengah minus dari seluruh data. Kemudian dilakukan pemecahan kembali untuk masing-masing blok sampai hanya terdiri dari satu data tiap blok. Algoritma merge sort dirumuskan dalam 3 langkah berpola divide and conquer. Yang pertama adalah divide, yaitu memilah elemen-elemen dari rangkaian data menjadi dua bagian. Dan yang kedua adalah conquer. Conquer setiap bagian dengan memanggil prosedur merge sort secara rekursif atau berulang. Yang ketiga adalah kombinasi atau mengkombinasikan dua bagian tersebut secara rekursif untuk mendapatkan rangkaian data berurutan. Untuk proses demonya bisa kita serahkan kepada rekan saya, Alvin. Silakan Alvin. Oke. Kita atur lagi ukuran arraynya untuk melakukan merge sort. Kita gunakan 56 dan menggunakan merge sort. Berikut adalah proses sortingnya. Setelah sorting algorithm merge sort, kita lanjut ke quick sort. Quick sort merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi, sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition exchange sort. Untuk memulai iterasi pengurutan, pertama-tama sebuah elemen dipilih dari data. Kemudian elemen-elemen data akan diurutkan atau diatur sedemikian rupa.
Algoritma ini mengambil salah satu elemen secara acak dan biasanya tuh dari tengah yang disebut dengan pivot. Lalu menyimpan semua elemen yang lebih kecil di sebelah kiri pivot dan semua elemen yang lebih besar di sebelah kanan pivot. Hal ini dilakukan secara rekursif terhadap elemen di sebelah kiri dan kanannya sampai semua elemen sudah terurut. Untuk demonya bisa kita serahkan ke rekan saya Alvin. Oke, Bimo. Kita akan coba menggunakan algoritma quicksort. Seperti apa? Kita pilih quicksort. Prosesnya seperti ini. Kita tahu setelah Alvin demokan bahwa algoritma quicksort bekerja pada step pertama, yaitu pilih satu elemen secara acak sebagai pivot atau titik tengahnya, lalu pindahkan semua elemen yang lebih kecil ke sebelah kiri pivot dan semua elemen yang lebih besar ke sebelah kanan pivot. Elemen yang lainnya sama bisa disimpan di salah satunya. Lakukan sort secara rekursif terhadap subarray sebelah kiri dan kanan pivot. Selanjutnya, kita akan masuk ke algoritma yang terakhir, yaitu algoritma heap. Heap sort adalah sebuah metode sorting atau pengurutan angka pada sebuah array dengan cara menyerupai binary tree, yaitu dengan cara memvisualisasikan sebuah array menjadi sebuah binary tree yang nantinya pada binary tree tersebut, nilai pada masing-masing indeks array akan diurutkan. Pada heap sort, terdapat 3 bagian yaitu node, edge, dan leaf, di mana node itu adalah setiap indeks yang berada pada array, edge adalah garis yang menghubungkan tiap node, dan leaf adalah setiap node yang tidak memiliki child node atau node turunan. Selain itu, juga ada yang bernama root, yaitu node awal pada sebuah heap. Untuk lebih jelasnya, kita berikan demonya kepada rekan saya, Alvin. Silakan, Alvin. Oke, kita udah sampai ke sorting yang terakhir, yaitu heap sort. Di sini bisa diatur ukuran array atau kita buat generate area baru saja. Defaultnya adalah 50. Kita lakukan saja heap sort. Berikut adalah prosesnya. Demikian proyek yang telah kelompok kami demokan dan presentasikan. Untuk source code-nya sudah kami sediakan di link description beserta dengan akses webnya. Terima kasih sudah menyaksikan proyek kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.